Ya, oke. Thank you. Aku akan share juga terkait dengan sesi yang aku ikuti. Ini sebenarnya dua sesi, tapi kenapa aku pilih dua sesi ini? Karena memang cukup berdekatan dan cukup satu tema atau satu topik gitu. Di sini menekankan bagaimana media dalam konteks medianya itu spesifik untuk fotografi dan juga video itu bisa digunakan untuk bukan hanya pendekatan tapi juga penjangkauan gitu. Di bagian awal diberikan pertanyaan gitu. Apakah kalian semua yang di sini yang ada di ruangan itu apakah kalian punya kamera dan apakah kamera kalian mumpuni untuk bisa mengambil gambar baik gambar diam ataupun gambar yang bergerak atau video gitu. Dan di situ semua semua orang jawab punya gitu karena memang eh, kamera nggak hanya terbatas dengan kamera mirrorless dan DSLR dan lain sebagainya gitu. Tapi di smartphone kita itu juga ada kameranya. Terlepas dari itu apakah baik atau tidak, yang penting itu bisa menangkap gambar dan juga video gitu. Lalu di situ disebutkan juga kalau kamera bukan hanya jadi alat untuk menangkap gambar gitu, tapi di situ dijelaskan bahwa itu juga bisa jadi sarana kita untuk bisa menyebarkan apa namanya cerita tentang dia gitu. Bagaimana ketika misalkan kita mengambil foto tentang apa alam gitu, itu bisa bisa menceritakan ke orang lain. Oh, ini loh kehebatan Tuhan bisa menciptakan alam, menciptakan misalkan gunung yang sangat bagus, lautan yang sangat luas dan dalam dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa menjadi sarana untuk menceritakan tentang Kristus itu sendiri. Dan di situ juga dijelaskan bagaimana pelayanan yang ada, pelayanan marketplace, maksudnya pelayanan yang saat ini bukan hanya apa ya, eh, kita melayani juga di pekerjaan kita gitu, di pekerjaan kita yang saat ini kita kerjakan gitu, dan itu jadi salah satu ladang besar juga gitu, selain generasi digital yang ada di media sosial gitu, dan di situ ditekankan bahwa harus berhati-hati dalam mengambil tindakan pada ladang ini gitu, karena satu hal juga terkait dengan hal ini adalah bagaimana kita bisa mengambil foto ataupun video yang sesuai dengan apa ya etika yang ada gitu, nggak serta-merta kita ambil terus kita ceritakan ke orang gitu, perlu kita izin, perlu juga kita memberitahukan apa maksud dan tujuan kita mengambil foto atau video tersebut. Itu yang saya dapatkan, dan sebenarnya satu lagi mungkin singkat aja, di bagian ini sebenarnya cukup, ini sesi yang ke-14 gitu, dan ini spesifik tentang AI, terutama di bagian audio. Di sini dijelaskan bagaimana konsep AI yang saat ini ada, misalkan kayak voice cloning gitu, atau pembuatan lagu dengan Suno AI, itu ternyata memang sudah pernah diterapkan di apa di tahun-tahun sebelumnya gitu. Saya lupa persis detailnya, tapi pembicara menyebutkan gitu kalau voice cloning itu sudah pernah dilakukan, bahkan itu manual satu persatu gitu kan. Misalkan dari dia ngucapin huruf A gitu, A pun ada yang A tinggi, A rendah, A datar, dan lain sebagainya. Itu tuh dari sampel-sampel tersebut dibikin satu lagu gitu, karena pembicara menyebutkan kalau orang ini menderita stroke gitu, jadi dia nggak bisa nyanyi lagi, tapi karena karyanya ingin terus-menerus didengarkan dan juga diperbarui dalam artian eh, apa namanya genrenya dan lain sebagainya gitu. Jadi orang-orang pun memikirkan bagaimana bisa melakukan voice cloning pada lagu dan juga suara dari orang ini gitu. Dan di sesi terakhir itu cukup banyak menjelaskan tentang Suno AI. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara semua pernah dengar, itu memang cukup praktis gitu untuk membuat lagu. Bukan hanya lagu sekuler tapi juga lagu rohani, dan dia menjelaskan juga tentang bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yaitu yang saya dapatkan dari tiga sesi yang ada di IMDC. Daftar 15 yang sesi yang saya ikuti dan juga saya rekam. Jadi ini daftar-daftarnya memang hampir semua rata-rata berkaitan dengan media ya, entah itu video, audio ataupun audio dan lain sebagainya, semua tentang media. Terus next. Nah, ada dua yang saya tertarik, yaitu tentang bagaimana mengeksplor game, dunia game untuk bisa melakukan penginjilan, penginjilan di sini melalui games. Jadi ini tentang membuat games story ya, story Alkitab gitu. Jadi petualangan-petualangan
ceritanya ceritakan tentang kisah-kisah kekristenan gitu ya, memang nggak terlihat secara secara langsung gitu, tetapi di situ disisipkan nilai-nilai kekristenan atau budaya-budaya game yang sekarang gamers semakin banyak, dunia game semakin berkembang dan game-game juga semakin banyak, maka dari itu pembicara menyampaikan ini ladang terbesar juga gitu, selain media sosial, selain dunia digital yang luas itu tadi, ada salah satunya dunia games yang di situ banyak orang berkecimpung di situ, entah hanya sebagai player atau sebagai creator atau sebagai develop dan lain sebagainya. Di situ ada banyak orang yang uh, terjun di dalam dunia game, maka dari itu ada beban tersendiri untuk melakukan penginjilan, melakukan pemuritan dengan mengadopsi dunia-dunia games atau budaya-budaya gamers yang sekarang sudah semakin berkembang itu tadi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tentang arts yang touch hearts atau founder arts-nya ini, jadi lebih ke dunia musik ya. Jadi menggunakan musik-musik tradisional, menciptakan lagu-lagu yang bernuansa kekristenan, bernuansa pemuritan dan juga misi juga. Sehingga di sini apa ya? Jadi mengadopsi musik. Kalau tadi mengadopsi games, sekarang mengadopsi musik-musik yang tradisional, musik-musik aransemen, orkestra dan lain sebagainya untuk menolong orang supaya bisa engage dengan kekristenan, yaitu melalui musik itu tadi itu. Ini menarik sih, semuanya menarik, tapi yang saya belajar banyak itu tentang games dan di dunia musik.